Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop yang SCTV. Kenapa SCTV? Karena laptop ini satu untuk semua aktivitas kalian. Dan perkenalkan ini adalah Asus ZenBook 14 Flip OLED. Kenapa saya bilang SCTV atau satu untuk semua? Karena hanya dengan satu laptop ini aja bisa memenuhi berbagai macam produktivitas dan juga aktivitas kita. Contohnya kalau misalkan kita adalah seorang fashion designer juga bisa. Karena dari segi desain, Asus ZenBook Flip 14 OLED ini terlihat mewah dan premium. Ya ciri khasnya ZenBook banget lah. Dari warnanya aja udah kelihatan. Dan yang kita bahas ini namanya adalah Pine Gray. Finishingnya pun concentric circle, ya ciri khasnya Asus ZenBook. Terus mungkin kalian adalah seorang travel vlogger atau businessman atau mungkin kampus kalian jauh juga bisa. Karena secara build quality laptop ini udah memiliki standar militer STD 810H. Jadi kalau misalkan kalian melalui polisi tidur atau jalan yang berlubang aman-aman aja. Dan untuk bahan materialnya dia menggunakan aluminium alloy jadi dia solid dan dengan standar militernya ini laptopnya nggak berat. Portable. Dia ada di 1,4 kg dengan ketebalannya itu hanya 1,5 cm. Karena dimensi dan juga berat itu menjadi salah satu faktor yang penting juga buat kalian yang suka nomaden, yang kerjanya itu selalu berpindah-pindah. Terus alasan kenapa namanya Asus ZenBook Flip 14, flip berarti dia juga bisa jadi tablet, bisa di flip. Kalau terlalu berat ketika pakai tablet ya kan bikin males ya, malah nggak kepake nanti mode tabletnya. Jadi dengan laptop ini kita bakalan sering mengubah dari mode laptop ke mode tablet. Dan kalau misalkan jadi mode tablet atau bisa di flip seperti ini, engsel juga menjadi salah satu faktor yang penting. Untuk engselnya, dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan dan dia tuh kayak ada levelingnya gitu. Jadi kalau misalkan di posisi 45 derajat seperti ini atau posisi clamshell laptop biasa seperti ini dia kayak ada levelingnya. Terus kalau misalkan kita mau ngelok lagi juga bisa sampai 360 derajat. Dan dengan engsel flip 360 derajatnya ini kita juga bisa pakai mode tenda atau bisa dibikin seperti ini juga. Jadi kita bisa pakai Asus ZenBook Flip 14 tanpa harus dipangku. Dan dengan mode flipnya ini buat kalian yang bidang pekerjaannya ya hampir semuanya sih ya, terutama untuk digital drawing, Asus ZenBook Flip 14 ini bisa menjadi referensi yang sangat menarik. Dan nggak hanya itu, nggak hanya engsel yang bisa sampai dibuka 360 derajat, tapi untuk layarnya ini juga udah nyaman banget untuk semua kebutuhan. Frame layarnya ini udah memiliki 88 screen to body ratio, jadi udah tipis di hampir keempat sisinya, sisi bawahnya aja yang masih agak lumayan tebel. Touchscreen-nya udah support dengan stylus, resolusinya itu 2,8K bukan Full HD lagi. Terus walaupun bukan laptop gaming, dia juga sudah memiliki 90 Hz refresh rate dengan 100% DCI-P3 color game mode. Jadi bukan sRGB ya, hampir setara sekitar 133% sRGB. Terus brightness-nya juga udah tinggi banget untuk sebuah laptop, dia ada di 550 nits dan yang paling penting layarnya udah pakai panel OLED. Terus layarnya ini juga sudah memiliki sertifikasi Patent Validated. Jadi kalau dari sektor layar, udahlah ya layarnya ini udah mantep banget, mau dipakai apa aja bisa. Misalnya cuman untuk menggunakan browsing biasa, nge-scroll juga udah enak karena refresh rate-nya dia ada di 90 Hz. Pengen gambar-gambar juga enak karena dia juga udah support stylus dan di dalam paket pembeliannya kita juga udah disediakan dengan stylus. Karena laptop yang terlihat mewah seperti ini kalau misalkan kalian lagi ada di cafe, terus scroll-scroll pakai tangan itu kan kayak kurang gimana gitu ya. Tapi kalau scroll pakai stylus, wah di cafe itu pasti dikira kalian adalah seorang digital drawing yang profesional gitu. Terus kalau digunakan untuk kerja dan kerjaan kalian itu di bidang editing, contohnya sebagai editor, desainer, atau pokoknya pekerjaan yang bermain dengan warna, juga udah nyaman karena layarnya tadi sudah dapat sertifikasi Patent Validated dan 100% DCI-P3 color game mode. Terus kalau misalkan udah bosen kerja, pengen refreshing, pengen entertainment, layarnya juga udah enak dipakai nonton film karena sertifikasinya tadi bikin layarnya punya karakter yang cinema grade. Dan ngomongin soal film, Asus ZenBook Flip 14 OLED ini juga sudah memiliki speaker yang enak kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment tanpa menggunakan speaker eksternal tambahan atau earphone karena speakernya dia sudah disertifikasi sama Harman Kardon. Dan kalau untuk karakter suaranya sih Harman Kardonnya ZenBook sama Harman Kardonnya yang ada di VivoBook itu beda. Di ZenBook itu karakter suaranya lebih enak, bassnya lebih keluar. Kira-kira seperti ini suaranya. Kita
lanjut ke keyboardnya. Keyboardnya sama sekali nggak ada komplain sih ya saya. Feel-nya ini udah nyaman, tactile-nya itu ciri khas ZenBook banget, solid, nggak kerasa murah sama sekali. Keyboardnya juga udah backlit tentunya dengan 3 mode adjustment brightness. Terus yang saya suka dari keyboard ini adalah dia ada hotkeys di F10 untuk fitur electric webcam shield. Jadi kalau kita pencet webcamnya akan langsung off. Dan ngomongin soal webcam, sambil kita coba aja webcamnya dari Asus ZenBook Flip 14 yang resolusinya sih standar hampir semua laptop pakai resolusi ini 720 x 30 fps, tapi yang menarik di Asus ZenBook Flip OLED ini dia memiliki fitur yang namanya AI noise cancelling untuk mikrofon. Jadi ada pilihannya single atau multi conference dan yang saya coba ini adalah single. Dan sekarang kita coba kalau misalkan saya lagi meeting online terus tapi layar sebelah saya main game gitu, apakah suara keyboardnya akan masuk? Dan ini keyboard mechanical ya, jadi seharusnya sih suaranya bakalan berisik. Tapi kalau misalkan yang kalian dengarkan nanti suaranya nggak terlalu berisik, berarti mic noise cancellingnya bagus. Atau saya taruh di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di belakang saya juga ada AC. Jadi kalau misalkan suara AC-nya juga nggak kedengar, berarti background noise-nya memang bagus. Kalau untuk kualitas webcamnya, ya standarnya 720p 30 fps lah, yang nggak ada yang spesial. Terus selain hotkeys untuk mematikan webcam tadi, untuk mute mikrofon juga ada, kita bisa tekan aja tombol F9. Dan menurut saya fitur hotkeys untuk webcam dan juga mikrofon ini bisa jadi privacy gitu ya. Karena kan sekarang kita sering banget WFH, meeting online. Dan kalau misalkan kita nggak mau diintip atau nggak mau direkam, tinggal matikan aja keduanya electrical dengan F9 dan juga F10 tadi. Lanjut ke bagian bawah keyboardnya, touchpad. Ukuran touchpadnya ini gede banget. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai mouse dan kita browsing pakai touchpad ini seharusnya nyaman-nyaman aja. Dan ZenBook ini juga sudah memiliki fitur Numpad 2.0. Jadi buat kalian yang kerjaannya berhubungan dengan angka, accounting, tabulasi, laptop ini udah ada numpadnya. Kalian tinggal tekan aja icon yang ada di touchpad dan dia akan langsung muncul angka-angkanya. Bisa kalian pencet juga. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Jadi spesifikasi dari Asus ZenBook 14 Flip OLED ini, untuk prosesornya dia pakai Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake generasi ke-11, 4 core 8 thread, yang maksimum turbo frekuensinya itu ada di 4,7 GHz dengan 12 MB Intel Smart Case L3 dan untuk TDP-nya ada di 28 watt. Terus untuk memori RAM-nya dia juga udah bisa dibilang mentok untuk di laptop tipis seperti ini. Karena untuk kapasitas RAM-nya dia ada di 16 GB dual channel dengan LPDDR4X. Jadi speednya udah kenceng ya, 4267 MHz. Cuman memang sayangnya untuk memori RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade karena dia on board, nggak ada slot yang kosong untuk kita upgrade. Tapi ya 16 GB LPDDR4X untuk Intel Core i7 1165G7 menurut saya udah lebih dari cukup. Terus lanjut untuk storage-nya. Nah untuk storage-nya ini menarik banget karena kan Intel Core i7 generasi ke-11 dia udah support dengan PCIe Gen 4. Jadi Asus ZenBook ini SSD-nya juga udah pakai NVMe Gen 4 bukan Gen 3 lagi yang speednya ada di kisaran 3000 Mbps. Di Asus ZenBook Flip 14 OLED ini ketika saya tes pakai Crystal Disk Mark dan untuk speed SSD-nya ini untuk read-nya ya dia ada di 6700-an Mbps dan untuk write-nya itu ada di kisaran 5000 Mbps. Jadi 2 kali lebih kenceng ketimbang SSD NVMe Gen 3. Dan untuk kapasitasnya pun juga nggak pakai yang 512 GB tapi langsung dikasih 1 TB yang kalau misalkan kalian beli terpisah SSD seperti ini harganya lumayan mahal. Dan dengan spesifikasi yang saya jelaskan tadi, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB LPDDR4X, SSD Gen 4. Selama saya pakai dia ya nyaman-nyaman aja. Saya nggak ada komplain apa-apa selama saya pakai untuk kebutuhan saya seperti office, browsing, multitasking, digital drawing, bahkan ketika saya bosen dia juga saya gunakan untuk bermain game. Karena walaupun bukan laptop gaming tapi performanya masih bisa loh kalau digunakan untuk gaming. Dengan performa single core di Cinebench R15-nya dia ada di kisaran 208 poin. Dan kalau untuk multi core-nya di skenario rata kanan yaitu mode performance, terus kondisi laptopnya juga dicas. Untuk running pertamanya juga kenceng untuk sebuah laptop tipis ya. Dia ada di kisaran 1000 poin. Terus running kedua sampai ke 10 dia stabilnya itu di angka 980-an poin. Terus kalau untuk sistem coolingnya ketika kita stress test di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan ini memang dia kadang nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius ketika full load. Cuman kalau kita lihat TDP-nya terus juga berapa clock speed-nya ya wajar sih ya, ini bener-bener full load dan dia nyentuh di 90
derajat Celcius. Cuman kalau bukan Cinebench, contohnya seperti TimeSpy stress test untuk GPU-nya seperti yang kalian lihat di sini, dia lolos dengan skornya itu 99,8%. Untuk benchmark lain di TimeSpy-nya dia dapat skor 1811 dan untuk Vice Track dia ada di 5013. Lanjut ke tes rendering menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, dan ini saya coba ekspor di 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 20 detik untuk sebuah video 4K ekspornya. Ini udah kenceng loh ya. Lanjut ke tes rendering 3D menggunakan Blender template BMW, dan hasilnya untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 36 detik. Dan ketika kita render 3D ini untuk suhu temperaturnya dia stabilnya di kisaran 90-an derajat Celcius, tapi tetap diimbangi dengan CPU package power atau TDP yang lebih dari 45 watt dan juga clock speed yang tinggi juga. Terus lanjut untuk GPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu yang lebih lama ya ketimbang CPU rendernya tadi, dengan durasi waktunya itu 16 menit 15 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun segmentasinya sebenarnya bukan laptop gaming, tapi ya namanya orang bosen pasti ya kalau nggak entertainment ya ngegame. Dan pertama kita coba di Dota 2, dan ini saya pakai resolusi bawaannya yaitu 2,8K, dan untuk average FPS-nya dia ada di kisaran 900 sampai 100 FPS. Untuk suhu temperaturnya di Dota 2 ini nggak sepanas seperti di Cinebench R15 dan juga BMW render tadi dengan suhu di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke game Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya juga 2,8K dengan settingan grafiknya ada di high, dan hasilnya untuk average FPS-nya lebih tinggi daripada Dota tadi dengan di kisaran 100 sampai 120 FPS. Cuman untuk peningkatan average FPS-nya ini juga berbanding lurus dengan suhu temperaturnya. Kalau di Dota 2 tadi di bawah 70, ini ya 80 derajat Celcius, tapi tetap masih dingin karena di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi bawaannya juga 2,8K, jadi kini kita nggak pakai Full HD dan grafiknya ada di medium, dan hasilnya dia ada di kisaran 20-an FPS. Ya kalau untuk ini sih menurut saya nggak playable ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen main gamenya lebih lancar di Genshin Impact ini, turunkan resolusinya di Full HD dan grafiknya bisa di low. Low-nya Asus ZenBook Flip ini masih enak kok karena layarnya OLED dengan detailnya yang lumayan tajam, warnanya juga lebih pop up. Dan menurut saya benchmark angka-angka itu kayaknya kurang cukup ya. Jadi saya juga akan share pengalaman saya ketika menggunakan Asus ZenBook Flip 14 OLED ini. Buat saya yang sehari-harinya itu bikin script, browsing, multitasking, bikin mind mapping untuk konsep video, dia ini udah enak dan cepat karena dia flip. Saya bisa pakai digital pen-nya untuk bikin mind mapping, touchscreen-nya pun juga 90 Hz refresh rate. Jadi benar-benar udah enak untuk kebutuhan saya. Tombol powernya juga udah dilengkapi dengan fast fingerprint sensor yang nyatu dengan tombol powernya. Jadi lebih praktis aja, lebih cepat dan juga lebih aman. Terus laptopnya ini kan ringan ya. Cuman kalau misalkan kita pergi pasti juga harus bawa adapternya kan ya. Adapternya pun juga nggak terlalu berat padahal untuk dayanya lumayan gede, 100 watt. Dan dengan daya 100 wattnya ini ketika saya coba untuk ngecas dari 20% ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 90 menit. Padahal kapasitas baterainya lumayan gede loh ya. Kapasitas baterainya itu ada di 63 watt hour dan Asus mengklaim kalau dia tahan bisa sampai 12 jam. Tapi ketika saya coba seharian untuk browsing, wifi-nya on, Microsoft Edge, multitasking, buka sekitar 8 sampai 10 window, dia bisa bertahan sekitar 9 jam 20 menit. Ya nggak sesuai klaimnya Asus, tapi 9 jam 20 menit itu menurut saya udah lebih dari cukup buat kebutuhan saya. Lanjut untuk konektivitasnya, kalau untuk wifi jelas dia udah pakai Intel Wi-Fi 6, terus Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5. Kalau untuk port-portnya, di bagian kiri dia ada port HDMI 2.0, terus juga ada 2 buah USB Type-C yang juga sudah support dengan Intel Thunderbolt 4, jadi nggak satu ya, ada 2 buah USB Type-C. Jadi kalian bisa gunakan untuk DisplayPort, Power Delivery, atau eksternal GPU. Di bagian kanan ada 1 buah port USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 buah, dan 3,5 mm audio jack combo, dan ada slot micro SD card reader. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Flip 14 OLED kali ini. Kalau untuk harganya, jujur saya belum tahu berapa ya tepatnya. Cuman kalau saya lihat di marketplace harganya itu sekitar 20 jutaan. Kalau untuk SKU lain kalian bisa langsung lihat aja di kolom deskripsi, nanti akan saya update. Dan harga ini sudah include dengan Windows 11 dan juga Office 2021 dan juga ada Adobe Creative Cloud selama 3 bulan secara gratis. Jadi untuk klaim Adobe Creative Cloud kalian tinggal masuk aja ke My Asus untuk redeem. Kesimpulannya ya seperti di intro tadi ya, ini adalah laptop yang SCTV atau satu untuk semua. Mau pekerjaan kalian apapun itu, akuntan kalian bisa pakai Numpad 2.0-nya. Kalian bekerja di perusahaan, dia juga ada fingerprint sensor untuk keamanannya. Terus kalau misalkan kalian adalah seorang digital drawing artist, udah touchscreen 90 Hz refresh rate,
dapat pennya juga. Terus kalau kalian gunakan untuk mempreview hasil editing kalian, layarnya pun juga udah memiliki 100% DCI P3 ya, bukan sRGB, tapi udah DCI P3. Lebih luas lagi dengan DCI P3-nya ini, kalau misalkan kalian gunakan untuk entertainment juga udah cinema grade, untuk audionya juga udah pakai Harman Kardon. Terus kalau misalkan kalian pengen merender hasil editan kalian, dia juga udah pakai Intel Core i7 1165G7 4 core 8 thread, prosesor seri U yang kenceng dengan Intel Iris Xe graphics-nya, SSD-nya pun juga Gen 4, RAM-nya 16GB LPDDR4X. Jadi bukan hanya dari segi desain dan juga fitur aja, spesifikasinya itu juga udah nyaman kalau kalian gunakan untuk kerja. Kekurangannya adalah stylusnya ini ya, sebenarnya dia udah nyaman, udah responsif juga, cuman sayangnya dia nggak ada tempat atau garasi untuk nyimpen stylusnya. Sayangnya di situ ya. Kalau buat saya pribadi ini adalah kekurangan karena saya adalah orang yang sering banget hilang, apalagi untuk aksesoris yang kecil-kecil seperti ini. Jadi seharusnya kalau ada magnet atau apapun itu yang bisa nyimpen stylusnya, menurut saya akan lebih baik. Terus untuk tombol powernya ini, saran saya buat Asus ke depan untuk ZenBook Flip, seharusnya dia dibikin di kanan dekat port. Kenapa? Karena kalau misalkan jadi mode tablet itu enak aja kalau misalkan mau tekan tombol powernya biar feel tabletnya itu lebih kerasa. Karena kalau seperti ini kayak lebih aneh gak sih kalau misalkan tablet tapi locknya itu ada di bagian keyboard. Cuman itu aja sih ya kekurangannya menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Budi and see you on the next video. Bye-bye.